Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuraini, NPM 242010361. Saya dari Rombel K6, mata kuliah aplikasi komputer. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana menganalisis data dan mengolah data menggunakan aplikasi Excel. Di sini, teman-teman bisa melihat sudah tersedia data-datanya, kemudian juga sudah disediakan pertanyaannya. Nah, kita bisa melihat ini adalah data-data dan juga pertanyaan. Langsung saja pada pertanyaan nomor 1, carilah berapa banyaknya karyawan yang bekerja pada Departemen Legal yang sangat puas dengan pekerjaannya, tapi mempunyai stres yang tinggi. Untuk mengerjakan soal ini, kita bisa gunakan rumus Cauneff. Kita akan menuliskan jawabannya di sisi kanan. Ini kita tuliskan dulu jawaban untuk nomor A. Dan teman-teman bisa klik pada kolom yang kosong untuk memasukkan rumus. Kita klik di sisinya, sama dengan Cauneff. Ini teman-teman ketikkan saja manual. Cauneff. Kemudian kita akan gunakan data departemen, kemudian kepuasan dan juga stres. Departemen ada pada kolom G, kita klik, kemudian kita beri koma dan spasi. Kita akan mencari legal. Untuk itu kita klik legal, koma dan juga spasi. Kemudian kita akan klik data pada bagian kepuasan kerja. Nah, kepuasan kerja ini ada pada kolom W, job certification. Ini kita masukkan angka 5. Kenapa angka 5? Karena ini sudah ditentukan oleh pembuat soal bahwa kriteria paling puas itu masuk pada angka 5, kategori 5. Kemudian stres ada pada kolom M, kita klik, kemudian koma. Nah, untuk stres sendiri ini paling stres ada pada angka 1. Oleh karena itu kita scroll terlebih dahulu. Kita klik kepada angka 1. Oh ya, teman-teman, sedikit tambahan apabila nanti selama pengerjaan ada beberapa tutorial yang tidak tampil di layar, mohon maaf karena terkendala oleh perangkat. Ini nomor satunya teman-teman bebas ya, mau klik yang mana, yang penting klik 1, kemudian kita tekan enter. Dan akan diperoleh hasil. Kita bisa scroll ke atas bahwa untuk Departemen Legal dengan kepuasan kerja tertinggi dan juga stres tinggi adalah berjumlah 25 karyawan. Kita ketikkan jawabannya di sini. Nah, berjumlah 25 karyawan. Mudah bukan? Selanjutnya kita akan mengerjakan nomor 2. Terdapat kolom yang menjelaskan status pernikahan tiap karyawan. Sebutkan status pernikahan apa yang punya rata-rata pengalaman tertinggi dan terendah. Rata-rata kita bisa gunakan rumus average if. Ini untuk menggunakan untuk mencari dengan cara manual dan satu persatu. Kita ketikkan dulu. Nah, kemudian kita akan coba tadi itu kan status pernikahan ya. Status pernikahan itu pada kolom D. Ini ada single, married, ada banyak sekali. Dan kita akan mencoba salah satu terlebih dahulu, yaitu single, dan kita akan gunakan kolom experience atau pengalaman. Kita akan coba salah satu dulu, dari paling atas itu ada single, bisa kita coba dulu. Single, kita akan gunakan rumus secara manual, yaitu dengan average if. Kita ketikkan dulu single, karena kita akan mencari single, rata-rata single. Sama dengan kita ketik average if. Kalau sudah, kita akan ketik atau kita akan klik ke bagian experience, yaitu kolom F, koma, spasi. Kita klik kolom D karena ini adalah status pernikahan dan koma,
spasi, kita klik single karena kita akan mencari single. Enter. Hasilnya adalah 5, sekian. Nah, untuk menjadikannya number, kita klik pojok sini, tanda panah pojok, kemudian kita klik number atau angka, dan akan berubah menjadi seperti ini. Untuk mencari kategori yang lain, caranya sama. Selanjutnya saya akan memberikan tutorial menggunakan pivot table. Ini cara yang lebih cepat dan juga lebih ringkas. Ctrl A, tampilannya sudah seperti ini. Kemudian kita klik insert, arahkan kursor, ya. Kemudian kita klik pivot table dan nanti akan muncul pilihan some existing worksheet. Kita klik OK. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini dan kita klasifikasikan masing-masing. Untuk bagian marital, ini status pernikahan kita masukkan ke rows, kemudian untuk experience-nya kita masukkan ke value. Dan kita klik di luar kolom pivot table ini. Maka hasilnya akan muncul pada sisi kanan yang tadi kita klik. Nah, hasilnya sudah keluar. Ini kan masih sum, teman-teman. Akan kita ganti dengan average. Caranya klik kanan, kemudian klik summarize value B, kemudian klik average. Kita klik di luar. Nah, ini sudah menjadi average. Kemudian untuk angkanya kita rapikan, kita klik, kemudian klik pojok di sebelah sini, kemudian akan muncul tampilan pilihan, kita klik number atau angka, kemudian kita bisa melihat perubahan yang terjadi. Selanjutnya kita akan menentukan rata-rata mana yang tertinggi dan terendah. Ini rata-rata tertingginya ada pada widowed. Ini adalah rata-rata tertinggi dan kemudian untuk rata-rata terendahnya ada pada kolom single. Selanjutnya akan kita tuliskan jawabannya pada kolom pada sheet jawaban, bahwa diperoleh hasil untuk rata-rata tertinggi yaitu widowed dan rata-rata terendahnya adalah single. Kita bisa melanjutkan ke soal nomor 3. Untuk soal nomor C atau nomor 3, ini berdasarkan golongan job level, temukan job level apa yang memiliki rata-rata work-life balance atau WLB paling baik dan rata-rata aktivitas fisik dengan waktu yang paling lama. Ini ada 3 kategori ya, job level, kemudian ada WLB dan juga aktivitas fisik. Berarti kita cari satu persatu. Kita akan coba gunakan manual terlebih dahulu, yaitu dengan rumus average. Ini kita ketikkan untuk mencari WLB terlebih dahulu, work-life balance. Nah, di work-life balance ini berarti nanti untuk acuan pertamanya kita gunakan kolom WLB dan juga job level. Di sini kita lihat WLB ada pada kolom I. Kemudian untuk yang akan kita cari ini kategorinya ada di huruf E atau job level. Kita bisa masukkan rumusnya, caranya sama seperti tadi teman-teman, seperti yang nomor 2, ini hampir sama. Kita di sini ada junior, lead, mid, senior. Kita akan coba untuk menghitung junior. Kita ketikkan dulu di bawahnya junior. Kemudian di sampingnya kita ketikkan rumus sama dengan average if. Setelah itu kita klik untuk kolom-kolomnya. Kita ketikkan kolom I karena kita akan mencari WLB, kemudian koma dan spasi, kolom E karena ini kategorinya, dan kita akan ketikkan junior. Ini kita klik saja, koma, spasi, junior karena kita akan mencari level junior dan tekan enter. Hasilnya adalah 3,0 sekian. Jangan lupa kita rubah dari general menjadi number. Caranya sama seperti tadi yang sudah berulang kali saya jelaskan. Ya, klik number atau angka dan hasilnya
3,05. Sekarang akan kita cari menggunakan pivot table sekaligus dengan aktivitas fisiknya. Kita klik kolom yang kosong, kemudian Ctrl A, kita klik insert, kemudian di sini muncul pivot table, kita klik, dan jangan lupa pastikan untuk existing worksheet. Kalau sudah muncul seperti ini, kita kategorikan satu persatu. Untuk job level, tadi itu kan kita masukkan job level ya, kita masukkan ke rows, kemudian yang dicari tadi itu ada kita mencari bagian WLB dan juga akan mencari aktivitas fisik. WLB kita masukkan, setelah itu aktivitas fisiknya sekalian kita masukkan physical activity hours. Ini kita masukkan ke kolom value. Nah, kalau sudah, ini kita klik di luar kolom pivot table ini, maka hasilnya akan muncul di sisi kanan seperti ini. Sudah muncul semua ya. Jangan lupa ini kan masih tampilan sum, kita ubah ke average. Klik kanan, klik summarize value by, kemudian klik average. Ini sudah berubah. Sekarang saatnya kita rapikan. Kita akan merapikan dari angka-angkanya ini supaya lebih ringkas. Karena ini masih tampilan general, akan kita rubah ke number. Ini tinggal kita blok aja semuanya, kemudian klik panah kecil di atas sini, number, kemudian kalian klik number atau angka, dan hasilnya akan seperti ini. Kita cocokkan terlebih dahulu untuk junior pada WLB 3,0 sama ya teman-teman hasilnya. Dan untuk membuktikan yang aktivitas fisik, kita akan coba cari menggunakan rumus average if. Ini aktivitas fisiknya, kita juga akan mencari pada kategori yang sama, karena kita akan menggunakan ini patokannya sama, job level. Kita gunakan junior sama dengan masukkan rumus average if, dan kita ketikkan pada kolom K. Tadi kan kita pakai I karena WLB-nya I. Kita akan menggunakan K karena kita akan mencari aktivitas fisik. Sedangkan kolom aktivitas fisik itu memang ada pada kolom K. Oleh karena itu, yang tadinya I sekarang kita klik K, kemudian koma dan spasi, kita klikkan job level. Karena ini merupakan kategori yang kita cari. Setelah itu kita akan berikan koma, spasi, dan juga klik junior, kemudian tekan enter. Hasilnya 1,9 sekian. Ini kita ubah terlebih dahulu menjadi number. Caranya sama, klik panah kecil di sini, kemudian kita klik number. Sudah klik number, dan ini hasilnya bisa kita lihat sama ya teman-teman. Gunakan cara average if atau pivot table, hasilnya sama. Dan sekarang akan kita klasifikasikan rata-rata work-life balance paling baik dan juga rata-rata aktivitas fisik paling lama. Berarti kita cari yang angkanya paling besar. Ini diperoleh mid karena 3,16 ini tertinggi pada kolom WLB. Oleh karena itu jawabannya mid untuk rata-rata tertingginya. Kemudian untuk aktivitas fisik paling lama ini diperoleh lead di perolehan angka 2,07 ya rata-ratanya ya. Sekarang bisa kita tuliskan jawabannya. Tadi itu mid, kemudian untuk aktivitas fisiknya adalah lead. Baik teman-teman, ini merupakan tutorial untuk menganalisis dan mengolah data menggunakan Excel. Hari ini kita sudah belajar menggunakan COUNTIFs, average if, dan juga pivot table. Nanti teman-teman apabila menemukan soal yang seperti ini bisa memilih menggunakan average if atau pivot table.
Sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Ada kurangnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.